rohaniyah itu lebih utama diperhatikan. Namun jangan lupa memperhatikan jasmani. Nah, itu artinya yang utama diperhatikan rohani. Jangan lupa memperhatikan jasmani supaya kedua-duanya bagus. Jangan dibalik. Bekerja mati-matian, jangan lupa sembahyang. Itu balik ngarannya. Itu dibalik. Maksudnya beribadahlah kamu kepada Allah, jangan lupa bekerja. Nah, jangan bekerja, jangan lupa ibadah. Itu terbalik ngarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Tafsir ayat ini adalah beribadahlah kamu kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jangan lupakan dunia. Nah, jangan lupakan dunia. Karena dunia ini tempat hidup kita, tempat bercucuk tanam kita untuk akhirat. Nah, itu yang bujur. Pentingkan urusan rohani kita supaya sihat, supaya kenyang, supaya bagus. Tapi jangan lupa memikirkan jasmani kita. Nah, itu yang tepat sudah. Jangan dibalik-balik. Bila terbalik juga. Kebiasaan kita selama ini ya kayak itu. Kenapa pikirkan dulu? Jangan lupa sembahyanglah. Jangan diingat baca Yasin. Nah, musinya sembahyang, baca Yasin, berselawat, berzikir. Jangan diingat makan. Nah, itu yang bujur. Jangan diingat makan. Jangan diingat minum, jangan diingat guring. Nah, itu orang-orang yang mementingkan rohaninya. Sakit rohani berujung neraka, sakit jasmani berujung mati. Tinggal kita milih. Tapi yang dituntut tentu kedua-duanya. Jasmani kita bagus, tapi rohani lebih bagus daripada jasmani. Para muhibbin rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa tanda-tanda sihatnya rohani seseorang. Apakah rohani kita ini sihat atau kada? Nah, kalau jasmani kita sihat atau kada tuh kita kalau tahu di pelajaran-pelajaran kesehatan atau bertakun lawan dokter, lawan mantri. Diperiksa darah, kada normal, periksa ini. Nah, itu kawa diperiksa. Nah, mengetahui rohani kita apa sihat atau kada, ujar para ulama mengatakan ada 4 tandanya. Nah, mendeteksi nih rohani ini apakah parah atau kada. Jangan-jangan banget rohani kita nih. 1, khiffatut ta'at, rajin berbuat taat. Rajin berbuat taat. Nah, kayak orang sihat jasmani. Orang tuh sihat jasmani, rajin banget makan apa aja dimakannya. Orang sihat jasmani, tidak ada penyakit apapun, semua makanan dimakaninya. Nah, orang yang sihat rohani itu khiffatut ta'ah, dia ringan melakukan taat. Kada ada rasa berat. Nah, kada ada rasa berat. Karena taat ini makanan rohani. Nyaman melakukan taat, ketujuh dengan taat. Yang kedua, halawatuha wa lazzatuha. Lezat dan manis. Nyaman. Tanda rohani sihat. Baca zikir nyaman, baca salawat nyaman, baca Quran nyaman. Sama tubuh sihat. Tubuh sihat, makan ini nyaman, makan ini nyaman. Kalau tubuh sakit, makan ini pahit, makan ini pahit. Tubuh sakit. Nah, surungi satruk nang manis, minum ya tuh kada hakun. Napa pahit? Orang garing. Makan apa aja kada bau, kada beliur, pahit. Kenapa? Jasmaninya sakit. Nah, orang yang rohani sakit demikian. Suruh berzikir, ulir. Baca Yasin, dandak. Kenapa? Rohaninya sakit. Kalau rohani sihat, jangan Yasin. 5 kali Yasin dibacanya. Orang yang rohaninya sihat. Yang ketiga, khaufu fautiha, takut keluputan taat.
Nya paling takutan mengkaluputan taat itu. Nah, paling takutan kaluputan. Kada sempat sembahyang, kada sempat baca Quran, kada sempat paling takutan itu. Sama kayak jasmani, paling takutan kehabisan makanan. Nah, kaluputan makanan paling takutan jasmani. Nah, kalau rohani paling takutan kaluputan taat ini. Iya, nah orang guring memasang alarm tuh. Ini guring nih. Mengkada ba alarm kan bisa taliwat sembahyang nih. Mengkada ba alarm kan subuh tak pukul 7. Ini takutan kalau putan subuh itu lalu alarm diandaknya jam 5. Kenapa takutan kalau putan subuh? Ini tanda rohani yang sihat. Orang rohani kada sihat kada peduli guring jam 10 kebangun kada ada urusannya. Nah, itu orang rohani yang sakit. Kalau orang rohani sihat bakal wani takutan andak alarm bepasan siapa lawan bini lawan laki. Ini orang bam garak. Nah, karena takutan ketinggalan sembahyang subuh. Nah, itu orang rohani sihat. Tahu khaufu pautiha kaluputan, takut keluputan taat. Yang keempat wanada mufautiha. Menyesal kaluputannya itu. Kalau sudah macam-macam cara tetap kada sempat juga, nah menyesal. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in banyak mengisahkan riwayat-riwayat bahwa sahabat Nabi dahulu tuh kada bamik sembahyang berjamaah itu. Pokoknya azan, seapa ada suara azan itu nyaringnya, nang kada bamik itu. Jadi sahabat-sahabat nang jauh rumah tuh kadang-kadang kada mendengar orang azan. Nah, sampai ke masjid sudah tuntung berjamaah. Nah, menyesal kalau putan sembahyang berjamaah, menyesal. Dan macam-macam mereka menebus sesalnya itu. Ada dengan sembahyang asar 27 kali diulang. Karena berjamaah itu kan melebihi 27 kali sembahyang. Diulang asar 27 kali. Daripada saking menyesalnya itu. Nah, itu tanda orang-orang yang rohaninya sihat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kesehatan jasmani itu diperlukan, dan yang lebih perlu lagi, lebih penting lagi adalah kesehatan rohani kita. Karena dengan sehatnya rohani itulah kita akan dapat keberuntungan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.